Jadi hari ini saya mau ngebuat video tentang untuk remedial assessment Bendo. Nah, jadi yang pertama ini saya bakal menjelaskan tentang apa itu epistemologi. Epistemologi itu merupakan pengertian dari apa yang udah kita pelajarin dan kita harus tahu apa yang udah kita pelajarin itu benar atau salah. Nah, yang kedua ada ontologi. Ontologi itu fakta yang ada bahwa kalau yang kita percayai atau udah kita pelajari itu beneran ada atau enggak. Contohnya kayak kita percaya sama Tuhan dan kuasa Tuhan, kita harus tahu dong faktanya kalau Tuhan itu beneran ada atau enggak ya. Jadi contohnya kayak gitu. Dan juga untuk aksiologi itu nilai ataupun moral ataupun juga etika. Jadi ketika udah kita belajar apa yang ilmu yang kita dapat, jadi kita harus tahu nilai dan moral yang ada dari pembelajaran yang udah kita terima. Nah, untuk lanjut ke materi berikutnya, saya akan merangkum cerita Sophie, buku Dunia Sophie. Jadi Dunia Sophie ini berawal dari seorang anak yang berumur 14 tahun. Jadi dia ini tuh pertama kali mendapatkan surat misterius dari seorang filsafat yang bernama Alberto Knox. Nah, Alberto Knox ini ibaratnya sebagai guru selama si Sophie ini mempelajari apa itu filsafat. Jadi pertama kali itu dia mendapatkan surat yang berisi siapa kamu. Nah, dari surat ini Sophie ini merasa tertantang dan mencoba untuk memikirkan lebih dalam apa arti dari yang telah dia dapat surat itu. Nah, jadi Sophie ini berusaha keras dan juga Sophie ini terus mendapatkan surat-surat yang isinya tuh tentang pembelajaran dunia filsafat tanpa ia sadari. Nah, dan juga akhirnya si Sophie ini bertemu dengan guru filsafatnya sendiri, yaitu Alberto Knox. Alberto Knox ini menyadari bahwa kalau mereka berdua ini tuh tidak berada dari dunia yang nyata. Mereka ini berada dari dunia di mana hanya rekayasa. Jadi dia hanya berada dalam suatu buku yang ditulis oleh Mayor Albert Knecht. Nah, jadi buku ini tuh dihadiahkan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun kepada anak yang bernama Hilde Knecht. Nah, Hilde Knecht ini membaca buku yang telah diberikan oleh ayahnya. Jadi dia sebagai pembaca dari buku tersebut. Nah, setelah si Sophie dan Alberto Knox menyadari kalau dia dalam sebuah buku, mereka mencoba untuk keluar dari dunia rekayasa ini. Mereka menggunakan pembelajaran ataupun ilmu yang udah mereka pelajari. Mereka berpikir secara kritis dan mencoba mencari keluar dari rekayasa dengan cara ilmu yang telah mereka pelajari gitu loh. Nah, setelah itu mereka berhasil keluar dan endingnya itu mereka keluar dari dunia rekayasa, tapi mereka keluar bukan kayak kita biasa gini, kayak mereka cuma kayak ngerasa bahwa mereka itu benar-benar ada. Yang menurut pengertian saya sih kayak gitu, Kak. Nah, saya lanjut 10 tokoh filsafat. Nah, yang pertama itu ada Socrates. Socrates itu mempelajari tentang etika. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles itu mempelajari tentang logika. Terus juga ada Plato. Plato itu mempelajari dunia ide. Nah, yang keempat ada Thales. Thales itu mempelajari tentang segala sesuatu itu berasal dari air. Nah, yang kelima itu ada Stigman Freud mempelajari tentang ID, ego dan superego. Nah, selanjutnya ada Anaximenes. Anaximenes itu mempelajari tentang semua itu berasal dari keterbatasan waktu.
Nah, yang keempat ada kok keempat. Selanjutnya ada Pitagoras. Pitagoras itu menceritakan tentang bilangan dan juga musik, yang bisa disebut juga matematika dan juga musik. Nah, yang selanjutnya ada René Descartes. René Descartes ini mempelajari tentang aku berpikir maka aku ada. Nah, yang selanjutnya ada Friedrich Nietzsche. Nah, Friedrich Nietzsche ini mengajarkan tentang bagaimana berkehendak pasti berkuasa. Nah, yang terakhir ada Asimender. Nah, Asimender ini mempelajari tentang semua itu berasal dari udara. Nah, jadi sekian 10 tokoh dan juga video untuk remedial asesmen bahasa Indonesia. Terima kasih Kak.